Selamat sore pendengar, saya Matuan Fatmawati menemani Anda di Mozaik Indonesia, tanaman obat keluarga. Di Mozaik Indonesia saya ajak Anda ke satu desa yang jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat ibu kota Maluku Tenggara, Langgur. Di desa ini warganya masih mengandalkan pengobatan tradisional. Sudah ada beberapa tanaman obat yang mungkin bagi sebagian di antara kita ini adalah tanaman hias yang ada di halaman rumah kita. Tapi ternyata ini adalah obat untuk beberapa jenis penyakit, asam lambung, lalu jantung, sampai ke luka memar. Nanti akan dipraktekkan oleh Ibu Hasna, narasumber kita untuk Mozaik Indonesia, tanaman obat keluarga edisi hari ini. Saya sudah bersama dengan Ibu Hasna. Ibu Hasna ini yang seringkali mengobati warga gitu, terutama keluarga dan juga warga sekitar, suami ketika melakukan aktivitas capek dan ada penyakit lainnya, beliau yang selalu memberikan obat tersebut. Tapi kita perkenalkan dulu Ibu Hasna bersama dengan kita di tanaman obat keluarga edisi Kamis 6 Februari 2025 ini. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Hasna. Waalaikumsalam. Ibu Hasna, ini kita di Mozaik Indonesia, tanaman obat keluarga. Ada beberapa jenis tanaman. Tadinya saya pikir ini bunga ya, karena ditanamnya di depan rumah. Ternyata cerita punya cerita, ini adalah obat yang kalau yang ini sudah tidak asing ya, tapi hari ini baru ketahuan. Ternyata dia obat gitu. Nah, ini tanaman sebanyak ini obat apa saja ini Bu Hasna? Kalau yang ini untuk asam lambung. Ya. Kalau yang ini tidak sendirian ya? Iya. Ini harus ada temannya juga. teman. Jadi Kuning, untuk kuning, kunyit, ini kunyit sama bawang merah. Lalu daun ini nama kalau di sini bilang daun kerincing. Oh, daun kerincing. Oke. Terus Kalau yang ini di sini bilang daun ilfuru. daun olivuru. Ini untuk mah. Ini untuk mah. Iya, rebus. Oke. Kalau yang ini untuk belakang sakit. Oh, sakit pinggang. Iya, sakit Ini untuk pinggang. sakit pinggang. Oh, sama dengan campur kombinasi juga Dengan ini. Oh, dengan Berapa ini. macam ini Oh. untuk kalau kurang kincing, Kincing batu ya? kincing batu, Mhm. ginjal. Terus kalau kurang lancar kincing, masak sendirian. Kalau yang ini daun cantik manis, ini untuk Cantik manis. Siri Cina. sirih Cina. Iya. Ini untuk kolesterol. Kolesterol. Iya. Kalau yang warnanya ungu cantik sendiri, ini luka dalam. luka dalam. Yang kecewa mungkin ya. Luka dalam. Luka dalam maksudnya bagaimana? Kecewa, sakit hati, putus cinta begitu atau bukan? Bukan. Ini kalau luka dalam itu campur dengan kunyit, tumbuh dia, ramas dia. Kalau ada madu campur dia. Wangi ternyata ya. Ini namanya daun biana. Oh, daun biana. Iya. Daun biana dibikin obat juga? Iya. Bukannya tanaman hias? Oh, ternyata di Dian Pulau. Dan mungkin juga warga masyarakat Evav, secara keseluruhan, daun biana fungsinya adalah obat, bukan tanaman hias atau kembang bunga seperti di daerah-daerah lainnya. Caranya seperti apa? Terutama untuk daun biana dulu, yang untuk luka dalam. Luka dalam ini daun biana ini dipetik begini ya. Daunnya saja? Iya, daunnya saja. Iya. Sebanyak ini sudah. Segenggam ini atau 2 genggam ini? Kalau ini tuh satu begini. Tapi tumbuh dengan apa itu? Dihaluskan? Dihaluskan, tumbuh dengan kunyit. Oh, kunyit. Biasanya Baru berapa sium? 1 atau 2? dia spanggal Satu ya. sium. Iya, baru dihaluskan, baru campur dengan air masa dingin setengah gelas. Lah ramas. Sebelum bangun pagi Diminum. iya. Sebelum apa-apa tuh minum kamu supaya dia cuci lambung. Jadi ini untuk sakit dalam Iya, lambung dan luka yang luka dalam. itu. Oke. Tapi yang bagus itu minum pas 3 hari saja, 3 hari.
3 hari berturut-turut maksudnya Iya, di pagi hari. Jadi kalau Anda yang lambungnya sudah luka, rekomendasi dari Ibu Hasna adalah kunyit 1 siung dan juga daun diana 1 genggam, daunnya saja yang diambil lalu dihaluskan. Setelah itu diperas, ambil airnya lalu diminum. Itu pagi-pagi, kalau biasanya kita air hangat 1 gelas begitu bangun tidur, diganti dengan ramuan ini. Itu untuk yang sakit lambung atau lambungnya sudah luka. Oke. Tapi untuk lambung juga ini tadi ya dijelaskan tadi. Iya, itu juga asam. Yang kalau yang ini asam lambung. Iya. Ini Daun kerinci. iya daun kerinci. Itu ambil 7 pohonnya, 7 pohon, kupas 1 sium kunyit sama bawang merah. Iya, 1 buah. Lalu tunggu dia halus, baru ramas dia. Ini dari tadi tuh tidak dicampurkan dengan air, hanya pakai saripatinya saja. Tidak, campur air setengah campur gelas. air. Lalu minum pagi sebelum. Sama juga, Iya, pagi sama sebelum deh. makan itu. Iya. Kalau hanya untuk pagi, tidak untuk malam Iya, sebelum tidur. pagi juga. Pagi dan malam. Iya. Oh, malam jangan, pagi saja. Ini untuk yang daun kerinci ya. Iya. Daun kerinci Itu untuk asam lambung. untuk asam lambung. Iya. Oke. Sedangkan yang ini berapa macam Ini daun apa sih? Tadi belum dikasih tahu, ini daun apa ini? Saya Ini kayak kurang- kembang ya? Iya. Kayak kembang yang mahkotanya itu warna putih. Oke. Terus Ini campur semua ada kumis kucing. kumis kucing. Tapi kumis kucing pahit, Bu. Iya. Sebanyak ini sudah. Sebanyak ini campur 1, 2, 3. 3 jenis. Iya, tambah Sama dengan yang ini. Iya. Itu 4. 4. Itu untuk ginjal, Iya. kencing batu. Capek-capek juga. Kalau rasa capek itu rebus dia lah minum. Nah, ini pendengar, daun ungu mungkin di daerah lain menggunakannya sebagai obat wasir atau ambeien, tapi di masyarakat Dian Pulau mereka menggunakannya sebagai obat mah. Jadi paling banyak rata-rata semua dedaunan yang ada di sini tuh lebih fokus ke mah ya, lambung ya. Iya. Ini juga rebus dia untuk mah. Rebus dia juga untuk macam kita jatuh ke ini tuh rebus pakai dia punya daun lah urut-urut begitu. Oh, kalau memar. Iya. Oh, jadi kalau seandainya ada yang terjatuh lalu memar seperti itu, ini daunnya direbus. Iya, rebus. Direbus dan untuk mijit ya. Iya. Mijit. Itu langsung sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah dipraktekkan juga. Iya. Namanya daun apa ini? Elfuru. Daun elefuru. Iya, kalau di sini daun elefuru. Padahal biasanya dikenal dengan daun ungu ya, untuk pengobatan yang lainnya juga. Tapi di masyarakat Dian Pulau mengenalnya dengan daun elefuru dan fungsinya untuk menghilangkan atau menyembuhkan luka memar. Dan ada lagi si cantik yang tumbuhnya subur di musim barat seperti sekarang ya. Iya. Dia di daerah-daerah yang lembab tuh banyak sekali subur dia tumbuhnya. Ini untuk apa? Untuk sirih Cina. Kalau di sini ini sebutnya dengan apa? untuk sempaki air, dia punya air memang. Oh, punya air sendiri. Iya. Jadi ambil dia tumbuh. Batangnya juga ikut. Iya, batang juga ikut. Ikutlah tumbuh dia halus baru ramas. Ramas setengah gelas. Ikut dia punya air, lah minum. Ini untuk kolesterol. Kolesterol. Iya. Sebanyak ini atau harus lebih banyak lagi? Dari Dari mau banyak atau sedikit gitu dari ya? ketemu. Kalau direbus tidak bisa. Dari ini saja. Oh, Mau bisa. rebus kah, mau Bisa. tunggu saja. Tapi lebih enak yang mana direbus? Rasanya lebih enak yang mana? Dua-dua seperti- semua. Oh. Karena dia tidak Tidak dia ada rasa. tawar, Dia tawar. Yang paling banyak Ibu Hasna bikin untuk keluarga atau suami atau keluarga yang mana? Ketika mereka sakit yang paling banyak yang mana? Yang ini sama ini sama ini sama ini. Ini nanti kadang-kadang Untuk luka dalam ya? jantung.
Oh, ini untuk jantung. Iya. Oh, luka dalam itu berarti termasuk jantung, Iya. paru, Iya. hati, gitu ya. Tapi bukan hati yang kecewa dan terluka karena putus cinta, bukan. Mungkin karena faktor makan atau faktor X lainnya yang membuat Anda gangguan kesehatan pada jantung, paru, hati, lambung, usus dan lain sebagainya. Obatnya adalah daun biana. Iya ya, Iya. daun biana ungu. Caranya tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Hasna. Tapi kita akan praktekkan. Salah satu dari sini saya lebih suka ke daun kerinci. Daun kerinci ini kalau di musim barat atau musim hujan seperti saat ini, dia tumbuh subur di pekarangan rumah, di semua tempat dan gampang mudah didapat. Rasanya seperti apa sih ini, Bu? Kalau campur dengan ini satu kali minum pahit kayak jamu begitu. Kayak Pahit sekali. Iya. Kurang ini juga. Oke, kalau begitu kita akan coba mempraktekkan ini karena banyak juga penderita asam lambung. Jadi kita akan berbagi informasi, kita akan berbagi cara bagaimana meramu daun kerinci, kunyit dan juga bawang merah dalam tanaman obat keluarga Mozaik Indonesia sore ini. Ya, pendengar dan pemirsa, kita akan mempraktekkan untuk pengobatan apa tadi, Bu? Asam lambung. Asam lambung dengan daun kerinci yang sudah kami cuci dan sudah dipotong-potong, sudah ada dalam lesungnya ini. Dan ini nanti kami tambahkan dengan bawang merah dan kunyit. Saya haluskan dulu daun kerincinya. Nanti setelah halus langsung kita masukkan Air. ini dulu dong, kunyit. Ya, kita masukkan kunyitnya. Ini sampai halus semuanya, Bu. Iya. Sampai halus semuanya. Tapi kan bawang rasanya aneh, Bu. Memang harus pakai bawang merah. Iya. Kalau saya biasanya pakai bawang putih. Itu untuk diminum setiap paginya. Tapi kalau bawang merah kayaknya agak sedikit berat, Bu. Tapi nanti kita coba. Saya minum nanti, Bu ya. Nanti saya akan meminumnya. Bagaimana rasanya nanti saya akan gambarkan. Oke, setelah halus kita apakan lagi? Sampai halus. Oh, sampai halus. Oke. Setelah halus, pendengar dan pemirsa ini kami sudah haluskan pakai lesung. Jadi dipindahkan ke piring. Oke. Ini untuk mengambil saripatinya. Kunyit 1 siung sama bawang merah. Kita campurkan air. Boleh dimasukkan. Segini. Iya. Oke. Setiap bangun pagi. Setiap bangun pagi ini wajib hukumnya untuk diminum. Sebelum apa-apa turun, ini turun ke. Oke, kita saring, ambil saripatinya. Tapi segini kan cuma bisa membasahi tenggorokan, Bu. Apa nyampe ke lambung? Sampai ya? Turun langsung cuci. Oh, dia membersihkan mulai dari tenggorokan ya sampai ke lambung. Cuci lendir-lendir itu. Dia mengeluarkan lendir juga. Wah, luar biasa ini. Berarti besok-besok kita sudah bisa nyanyi dengan suara merdu, Bu ya. Oke, saya coba. Ini pertama kalinya Pahit kita pedis. mencoba obat asam lambung. Ada daun kerinci tadi, lalu ada bawang merah dan juga kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Takut, Bu. Kalau direbus bagaimana, Bu? Sama. Sama rasanya ya? Rasanya sepahit kehidupan saya. Asamnya sangat kentara sekali rasanya. Tapi pahit, mungkin karena daun kerincinya yang begitu banyak. Lalu ada rasa pedas dan bawang merahnya sangat terasa sekali. Cukup sekali aja, Bu. Nanti besok baru dipraktekkan lagi. Iya, ternyata ini sangat cocok untuk asam lambung. Tadi kata ibunya juga. Kalau dicampur dengan madu bagaimana, Bu? Kasih habis ini dulu, baru madu. Oh, baru madu, biar mengeluarkan rasa itu ya. Rasanya lumayan pahit dan terlalu pahit juga. terlalu pahit juga, ini tidak terlalu pahit juga. Jadi tidak hanya menyembuhkan lambung atau sakit mah, tapi juga lendir mungkin yang batuk ya, batuk, asma itu juga bisa mengeluarkan lendir tersebut. Iya, Ini mengeluarkan batuk penyakit. atau
lewat buang air besar, mohon maaf. Untuk lendir, batuk dan lain sebagainya. Iya, batuk semua. ya. Ini karena obat ini dia ini segala penyakit. Dia sama dengan ini. Iya. Jadi semoga- rebus juga bisa, Iya. tumbuh juga bisa. Tapi lumayan pahit. Tapi mungkin pahitnya ini yang jadi obatnya ya. Jadi tadi kita sudah berbagi bersama Ibu Hasna tentang cara membuat obat asam lambung dari daun kerinci, kunyit, dan juga bawang merah. Kali ini kita akan membuat satu obat lagi, obat tradisional sirih Cina yang sudah ada dalam lesung seperti ini. Kita haluskan, dan sirih Cina ini biasanya digunakan untuk mengobati bisul atau pembengkakan pada anggota tubuh. Dihaluskan seperti ini. Setelahnya baru ditempelkan. Ini paling bagus di bisul itu cuman beberapa menit, 30 menit ditempelkan, langsung pecah bisulnya, keluar nananya. Kalau yang bengkak biasanya langsung bengkaknya hilang. Sudah halus, kita coba praktekkan. Jadi untuk obat atau daun sirih Cina ini digunakan juga untuk luka memar atau bisul, seperti kaki dari adik Bumi yang sempat jatuh juga dengan motor. Harusnya dipijit, tapi karena masih kecil jadi takut, dia akhirnya harus dipakaikan sirih Cina seperti pacar. Tapi kalau daun pacar kuku ditaruh di kuku, tapi untuk daun sirih Cina diletakkan di tempat yang sakit, seperti kaki adik Bumi ini tadi sudah diajarkan sama Ibu Hasna tadi seperti ini. Rasanya gimana, Dek? Sakit, tapi dingin ya. Nah seperti ini. Biasanya ditaruh sampai begini berapa lama? 5 menit. 5 menit. Iya. 5 menit atau tergantung ya. Iya. Seperti ini. Berarti sampai kering ya. Ini Iya, memang dia iya, mengandung biasa. air ya. Dia mengandung air. Jadi kita tidak butuh air lagi seperti daun kerinci. Tapi dia sudah punya air sendiri. Oke, mempermudah kita untuk proses penempelan. Tidak harus dibalut dengan kain ya, tinggal begini aja. Oke. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, untuk siaran Mozaik Indonesia di sore ini, tanaman obat keluarga bersama dengan Ibu Hasna di Dian Bulo yang sudah memperkenalkan kita tanaman-tanaman yang ada di dekat kita, tanaman hias yang kita anggap sebagai bunga, kembang, dan lain sebagainya, ternyata bermanfaat untuk kesehatan kita. Sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk keluarga dan juga untuk Ibu Hasna sendiri. Semoga rekomendasi kumis kucing, daun biana, juga daun ungu, ada daun apa lagi Bu? Ada sirih Cina, ini bisa dipraktekkan untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, menjaga kesehatan Anda bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih Ibu Hasna untuk waktunya. Sama-sama. Sukses selalu, bahagia sekali kami bisa berkunjung ke Dian Pulau. Sudah dibagikan obat-obat juga, dan kru yang bertugas menyampaikan terima kasih. Sukses untuk kita semua. Salam jumpa lagi di edisi selanjutnya.